Heho Pop gengs, gak bisa dipungkirin hubungan Indonesia dengan Cina dalam beberapa tahun terakhir udah kayak dispenser. Kadang adem lewat investasi infrastruktur yang diberikan, tapi sering juga tegang apalagi kalau bahas Laut Natuna Utara yang diklaim Cina. Jadi emang susah dipisahkan. Kalau bicara Indonesia, kita jelas nih mau senggol-senggol soal militernya. Salah satu yang paling buat penasaran, jelas kapasitas tentara dari kedua negara ini. Mari mulai dari segi jumlah. Dalam kategori ini Indonesia memang kalah jauh banget. Dari data Global Firepower didapatkan kalau tentara Indonesia cuma 1.080.000 personil yang terdiri dari 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Sedangkan dari data yang sama, Cina punya total 3.135.000 personil, 2 juta anggota aktif, 510.000 anggota cadangan, dan 625.000 paramiliter. Kalau dihitung-hitung perbandingan personil Indonesia dan Cina mencapai 1:3. Nah, hal ini juga disebabkan oleh faktor populasi tentunya. Indonesia cuma punya 273 juta jiwa, sedangkan Cina menyentuh 1,4 miliar jiwa. Belum lagi soal wajib militer, Indonesia tidak memberlakukan wajib militer sedangkan Cina mengharuskan wajib militer selama 2 tahun bagi warga negara mereka yang berumur 18 hingga 22 tahun. Ketimpangan jumlah tentara ini juga jelas terjadi dalam komposisi 3 matra masing-masing negara. Indonesia punya 300.000 personil angkatan darat, 40.000 personil angkatan udara, dan 75.000 personil angkatan laut. Sedangkan Cina punya 2.545.000 personil angkatan darat, lalu 400.000 personil angkatan udara, dan 300.000 personil angkatan laut. Dari jumlah tentu kita juga penasaran dengan pendidikan dan latihan tentara Indonesia dan juga Cina. Saat mengemban pendidikan dan latihan untuk menyempurnakan diri sebagai prajurit, tentara Indonesia menghadapi berbagai hal ekstrim. Salah satu contoh paling mengerikan, jelas latihan tiarap di medan perang seperti ini nih. Geser dikit aja, jelas bukan main taruhannya. Kemudian untuk tentara Cina juga menggila. Dalam sebuah sesi bernama Hell Week atau Minggu Neraka, tentara Cina akan berguling di atas batu tajam sambil disirami air garam. Gimana kebayang gak perihnya itu? Luka yang diterima sama tentara Cina. Belum lagi nih ya, di sana ada latihan bernama Hot Potato yang melibatkan granat sungguhan, di mana tiap orang dalam kelompok tersebut harus saling mengumpan granat aktif. Salah hitungan dikit aja, jelas bakal ketemu Tuhan. Nah, melihat ekstrimnya latihan kedua belah pihak, sayangnya cuma tentara Indonesia yang punya gaji ekstrim, yaitu berkisar 4,5 juta rupiah saat baru masuk, dan jika mencapai puncak bisa mendapatkan 47 juta per bulan. Angka ini emang terdengar besar ya, tapi kalau dibandingin sama tentara Cina, kita harusnya meringis. Dari info yang didapatkan, rata-rata gaji tentara Cina mencapai 30.000 US dollar atau 445 juta rupiah. Gimana? Perbedaannya jauh kali, bukan? Daripada pusing pikir gaji yang timpang tadi, sekarang mari kita lanjut aja lah ke bagian senjata yang digunakan dan juga bela diri apa yang dikuasai oleh tentara Indonesia dan Cina. Pada bagian senjata, ada hal yang mencolok di antara keduanya, di mana Indonesia belum sepenuhnya bisa memproduksi senjata sendiri dan ya masih mengandalkan impor. Sedangkan Cina sudah menggunakan senjata produksi dalam negeri mereka. Untuk pistol, tentara Indonesia menggunakan G2 buatan Pindad dan Daewoo K5 buatan Korea Selatan. Sedangkan Cina menggunakan QSZ-92. Kemudian untuk submachine gun, Indonesia menggunakan MP7 buatan Jerman dan PM2 buatan dalam negeri. Sedangkan Cina menggunakan QCW-05. Lalu kita pindah ke assault rifle. Indonesia menggunakan AUK milik Austria dan juga menggunakan Double S2 milik sendiri. Sedangkan Cina menggunakan Norinco yang dikopi dari M16 milik Amerika Serikat. Untuk sniper, Indonesia ternyata menggunakan AWM yang terkenal dari UK dan juga SPR-3 milik Indonesia. Sedangkan Cina menggunakan AMR-2.
Kemudian untuk pelontar granat, Indonesia menggunakan senjata M203 yang merupakan kombinasi dengan Amerika. Sedangkan Cina menggunakan QLZ-87. Lalu sebagai anti-tank, Indonesia menggunakan FGM-148 Javelin yang lagi-lagi milik Amerika. Kemudian Cina menggunakan HJ-8 Guided Anti-Tank. Nah, yang menarik adalah penggunaan shotgun, di mana Indonesia menggunakan SPAS-12 dari Italia, sedangkan Cina sama sekali tidak menggunakan senjata jenis ini. Namun, soal senjata berat dengan daya ledak super, Cina punya heavy machine gun QJY-201. Lalu bagaimana dengan bela dirinya? Seperti yang kita ketahui, tentara Indonesia menguasai beragam jenis bela diri, mulai dari Yongmudu, Kungfu, Karate, Tarung Derajat, dan yang pastinya pencaksilat. Kemudian Cina juga sama menguasai beragam jenis bela diri seperti kickboxing, jiu-jitsu, judo, wrestling, dan tentu saja kungfu. Dari persenjataan dan bela diri, mari kita menjamah bagian pasukan elit dari Indonesia dan juga Cina. Dari 3 matra, Indonesia ini seluruhnya punya satuan pasukan elit. Angkatan Darat punya Kopassus dan juga Tontaipur. Lalu Angkatan Laut punya Kopaska, Denjaka, dan juga Yontaifib. Sementara Angkatan Udara punya Kopasgat. Begitu juga dengan Cina. 3 matra mereka punya pasukan khusus sendiri dengan nama yang sangat nyentrik bagaikan jurus-jurus film di Cina. Angkatan Darat Cina punya pasukan khusus yang bernama Sword of the South, Secret Sword of the East, dan juga Falcon Commando. Kemudian Angkatan Laut Cina punya Sea Dragon Squad dan Tiger of Northeast. Lalu Angkatan Udaranya punya pasukan khusus bernama Thunder Gods. Wow. Dari semua nama-nama ini, seluruh pasukan khusus di kedua negara telah mengemban operasi militer yang membuat nama mereka dikenal oleh banyak negara. Nah, untuk Indonesia kita punya Kopassus dengan misi terkenal mereka di Kongo. Pada tahun 1962, Kopassus dikirim ke Kongo sebagai pasukan perdamaian PBB yang bertugas mengamankan wilayah dari kelompok pemberontak. Beberapa hari setelah sampai, Kopassus yang berjumlah 200 personil kemudian diserang oleh 3.000 pasukan pemberontak dan jelas dikalahkan. Namun di hari berikutnya, Kopassus berhasil melancarkan serangan balik, bahkan cuma dengan 30 orang memakai taktik perang psikologi. Kopassus tahu dari warga sekitar kalau pemberontak Kongo ini sangat percaya pada tahayul. Makanya, mereka mengkombinasikan serangan tengah malam dengan pakaian putih dan juga bau bawang putih yang menyengat untuk melakukan penyergapan. Suasana angker yang berhasil dibangun efektif membekuk markas utama pemberontak Kongo. Padahal, perbandingan tim serang Kopassus adalah 1:100, di mana cuma 30 yang menyerang, tapi pemberontak Kongo full 3.000 orang. Sedangkan untuk Cina ada Sea Dragon Squad. Pada 2008 kemarin, pasukan khusus Angkatan Laut Cina ini mengejutkan dunia dengan menaklukkan sebagian besar dari bajak laut Somalia. Kemudian pada tahun 2015, pasukan ini juga yang mengevakuasi ratusan warga dari perang saudara tanpa jatuhnya korban. Dalam beragam aksinya, Sea Dragon dikenal sebagai tentara yang terampil dalam melakukan misi dalam diam, seperti pengintaian, penyelamatan sandera, hingga serangan senyap. Makanya tidak aneh jika dalam menjalankan misi, pasukan terlatih ini tidak pernah menjatuhkan korban. Nah, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.